Halo semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, dan kali ini kita akan masuk tutorial yang kelima, yaitu bagaimana caranya market bearish itu kita bisa tetap mendapatkan profit ya. Ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman semuanya. Oke, saya akan menjelaskan. Sebelumnya kita akan buka dulu di Binance ya. Kita akan buka di Binance dulu teman-teman. Dan di sini kita ketik BTC aja dulu teman-teman ya. BTC atau Bitcoin ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita trading pada umumnya, biasanya kita menghindari kondisi bearish ya, dan kita tunggu sampai harga koinnya turun ke bawah, baru kita melakukan pembelian. Lalu kita tunggu harganya naik, baru kita melakukan penjualan ya. Nah, itu adalah trading yang biasa kita lakukan teman-teman. Tapi bagaimana caranya ketika kondisi bearish begini lagi turun, tapi kita bisa tetap mendapatkan profit ya. Saya akan kenalkan teman-teman dengan namanya Binance Leverage Token ya. Saya buka di Google Chrome. Nah, saya akan kenalkan teman-teman dengan koin ini, namanya Binance Leverage Token. Di sini teman-teman bisa searching di Google, nanti akan ketemu dengan Binance Leverage Token. Lalu kita akan buka di bagian beginner guide-nya ya, atau guide untuk yang pemula tentang Binance Leverage Token. Nanti teman-teman bisa buka di komputer masing-masing ya. Saya kebetulan menggunakan VPN, jadi saya bisa buka. Kalau misalnya teman-teman buka biasa, dia tidak bisa buka teman-teman, harus gunakan VPN ya. Dan ini adalah beginner guide untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Binance Leverage Token ya. Dan di introduction-nya dia sudah menjelaskan bahwasannya Binance Leverage Token ini akan memberikan kita sebuah leverage di harga kripto yang kita beli nanti, tapi tanpa resiko likuidasi atau kehilangan modal. Kenapa nggak bisa kehilangan modal? Karena kita bermain di spot market teman-teman ya. Ini adalah spot market yang saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman trading. Kenapa? Karena kita tidak akan kehilangan modal, atau istilah yang mereka banyak pakai itu adalah MC ya, atau margin call. Nah, di sini tidak ada teman-teman, tidak ada resiko seperti itu. Ini mirip banget dengan kita berdagang. Saya ada posting video tentang spot market di podcastnya Champion Trading Community. Teman-teman bisa pelajari tentang spot market di situ. Nanti teman-teman bisa lihat videonya di sana ya. Nah, lalu apa sih Binance Leverage Token ini? Nah, Binance Leverage Token ini adalah aset yang kita bisa perdagangkan di spot market di Binance teman-teman ya. Dan sebenarnya Binance membuat token ini supaya kita bisa melakukan trading dua arah, profit dua arah, walaupun di spot market. Dan leverage ini biasanya hanya ada di bagian future market teman-teman. Tapi dengan Binance membuat leverage token ada di spot market, maka kita tetap bisa mendapatkan profit dua arah dengan adanya Binance leverage token ini. Dan koin pertama yang dijadikan sebagai BLVT atau Binance leverage token ini adalah BTC Up dan BTC Down ya. Jadi ada istilah BTC Up, BTC Down. Apa bedanya dengan BTC? BTC itu adalah koin utama yang kita perdagangkan seperti biasa ya. Tapi BTC Up itu adalah koin atau token ya, token yang dibikin BTC Up dan BTC Down ini adalah token yang dibikin oleh Binance yang bisa kita perdagangkan di Binance yang langsung ya. Dan ini tidak dikendalikan oleh Binance ya. Binance hanya memberikan leverage saja, tapi ini kondisi harga dari setiap koinnya ini berdiri sendiri-sendiri dan ditentukan oleh market teman-teman ya. Sekarang nanti teman-teman kalau mau tahu bagaimana cara kerja Binance Leverage Token dan sebagainya, teman-teman bisa baca di sininya. Lalu ketika kita melakukan pembelian di Binance Leverage Token, teman-teman harus tahu bahwa ini kita dikenakan fee. Pertama adalah trading fee. Trading fee ini dikenakan ke semua jenis koin dan token ya. Dan itu sebesar 0,1% dari setiap kali kita trading. Lalu kedua adalah management fee. Nah, management fee ini seringkali dianggap sama teman-teman kita sebagai swap fee atau biaya inap. Ya, dan itu dikenakan sebesar 0,01% per hari dan sekitar 3,5% per tahun teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Lalu ada lagi yang namanya redemption fee dan subscription fee. Nah, kalau redemption dan subscription kita tidak akan kena kalau kita tidak melakukan redeem dan subscribe di BLVT-nya. Karena kita konsepnya trading, jadi kita tidak kena di bagian ini teman-teman. Oke. Nah, terus teman-teman kalau mau tahu lebih detail tentang Binance Leverage Token, silakan teman-teman buka di bagian di Binance Academy-nya, nanti bisa pelajari semua hal tentang Binance Leverage Token. Terus saya mau kasih lihat lagi tentang leverage-nya ya. Tapi sebelum saya kasih lihat tentang leverage-nya, mari kita lihat dulu di bagian aplikasi Binance teman-teman. Ya, saya akan kasih contoh koinnya adalah koin One In saja teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan sesuai dengan di layar sebelah sini ya,
one inch itu sedang mengalami plus ya, berarti kenaikan sedikit, yaitu plus 1,8% kalau saya lihat di kondisi yang sekarang ini ya, 1,8%. Kalau sekarang udah berubah jadi 1,7 ya. Jadi ngikut ini aja teman-teman. Harusnya kalau misalkan kita bicara one inch up-nya tanpa leverage, maka angkanya sama, yaitu 1,8 atau 1,7 kalau dia lagi berubah-berubah ya. Tapi karena ini menggunakan leverage, seperti yang dijelasin sebelumnya tadi, one inch up, maka nilainya tidak akan sama teman-teman. Nilainya itu selalu lebih besar, yaitu 1,25 kali sampai dengan 4 kali. Itu adalah nilai leverage-nya. Sekarang kita akan lihat di one inch up ya. Angkanya teman-teman hafal ya. Sekarang posisinya ada di 1,7. Sekarang kita lihat one inch up, dia ada di 4,18 ya. Berarti di sini mengalami leverage itu sebesar 3 kali mungkin ya teman-teman ya. Itu bisa sampai dengan 4,18 ya. Nah, ini untuk yang up-nya. Sekarang kita lihat yang down-nya. Ya, down-nya juga mengalami leverage tapi minus ya. Minusnya adalah minus 3,59. Nah, baik up dan down di one inch ini mengalami peningkatan atau leverage dibandingkan yang aslinya atau koin one inch-nya. One inch-nya tadi kan cuma 1,8, 1,7. Berarti kalau kita bicara equal 1,1, equal 1:1, maka harusnya one inch up dan down-nya itu juga di angka yang tidak terlalu jauh berbeda. Tapi karena sekali lagi karena ini adalah leverage token, maka ada peningkatan dari nilai yang seharusnya yang ada di koin utama ya. Jadi ini yang disebut dengan leverage teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat di Chrome. Kita akan buka di sebentar, di Binance. Saya ketik Binance ya. Binance.com. Nah, karena saya pakai VPN, jadi saya bisa buka teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau buka Binance.com tinggal akses VPN aja ya. Oke, nah di sini terus kita pilih bagian derivatif. Terus ada tulisannya leverage token ya. Nah, ini teman-teman bisa buka ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada 24-hour change ya. Tapi saya akan kasih lihat di nilai leverage-nya. Nah, karena tablet ini dia panjang, jadi harus dilebarin dulu. Jadi saya harus menggeser begini teman-teman. Ya. Nah, baru keluar real leverage-nya. Jadi ada real leverage itu plus 2 minus 1,9. Artinya leverage-nya itu ada yang 2 kali, ada yang 1,9 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali, dan sebagainya. Nah, ini adalah leverage yang diatur oleh Binance, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu seperti apa leverage-nya, tinggal buka dari Binance, derivatif token, dan tinggal pilih yang leverage token. Ya, derivatif leverage token, dan teman-teman akan lihat nanti dari semua koin yang ada up down-nya, dan bisa lihat leverage dari tiap tokennya seperti apa. Ya, jadi saya rasa di part ini sudah cukup clear dan cukup jelas kalau teman-teman mau tahu leverage-nya sekarang ada di angka berapa. Ya, tinggal buka aja dari Binance, derivatif, terus kemudian pilihnya leverage token. Ya, ini langsung dari website-nya. Oke, baik. Sekarang saya close di website-nya. Jadi, dengan menggunakan leverage token ini, teman-teman, kita akan lihat dari sisi chart-nya sekarang. Ya, pertama saya akan buka one inch saja. Ya, mari kita buka one inch. Kita pilih yang USDT ya. Oke. Nah, one inch chartnya sebelumnya adalah dari atas turun ke bawah. Terus sekarang dia lagi dalam kondisi yang kemungkinan besar sideways teman-teman ya. Karena saya suka dengan one inch karena dia banyak sekali sideway-nya. Ya. Kalau kita bermain di coin up dan coin down, ada dua yang kita jaga kita paling senang kalau dia bisa di sideway. Ya, sideway-nya candle-nya panjang-panjang ya tentunya. Nah, kalau teman-teman lihat, dia kan dari atas turun ke bawah nih ceritanya, ya kan? Maka kalau kita buka yang one inch up, dia punya tabel, dia punya pergerakan candle-nya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang one inch. Yang one inch dan one inch up itu biasanya sama teman-teman ya. Sekarang kita buka yang one inch up dan kita akan lihat dari candle-nya, pergerakan candle-nya. Nah, sama-sama dari atas, ya, dari atas turun ke bawah. Artinya kalau kita beli one inch up, maka one inch itu juga kita akan mengalami floating kalau kita belinya sempat di atas, ya. Dan di sini kalau terjadi seperti ini, maka dari atas sampai ke bawahnya kita tidak mendapatkan profit sama sekali, ya. Justru di aplikasi akan bantu kita melakukan pembelian demi pembelian. Jadi setiap layernya itu akan dibeli oleh si aplikasi. Usahakan teman-teman di sini melakukan pembelian di area bawah. Ya, kenapa area bawah? Karena kita mau beli di harga yang murah, bukan membeli di harga yang mahal, ya. Nah,
kita lihat yang one inch down-nya teman-teman. Dan inilah alasan kenapa kita bisa mendapatkan profit pada saat market lagi downtrend. Oke, sekarang kita ke one inch down ya. Kalau tadi kan dia turun ya dari atas ke bawah ya. Sekarang kita akan lihat dari one inch down. One inch down itu justru sebaliknya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, di part ini dia justru naik ke atas ya. Dari bawah naik ke atas, kebalikan dari tadi yang dari atas turun ke bawah. Ya, kalau ini malah dari bawah naik ke atas. Nah, di one inch down inilah kita mendapatkan profit. Kalau misalkan di one inch-nya lagi naik ke atas, maka seperti yang teman-teman lihat nanti dia akan turun di sini. Karena kalau koinnya utamanya lagi naik, maka down-nya lagi turun. Kalau koin utamanya lagi turun, maka down-nya akan naik, teman-teman. Jadi waktu koin utamanya lagi turun, bearish kata orang-orang, di one inch down itu jadi bullish, teman-teman. Ya, jadi naik. Jadi dia kayak terbalik gitu loh. Ya, dia akan naik, tapi tergantung dari leverage-nya juga. Ya, kita bisa lihat dari nilai leverage yang terjadi. Ya, dan saya sangat recommended teman-teman membeli koin yang BLVT itu yang konsepnya seperti ini. Jadi banyak naik turunnya tapi di area sideway kalau bisa. Semakin banyak sideway-nya, semakin bagus dengan catatan candle-nya tidak kecil-kecil atau tidak tipis-tipis. Ya, candle-nya cukup panjang-panjang begitulah. Nah, semakin dia banyak seperti itu, semakin banyak juga profit yang akan kita dapatkan dari BLVT tadi, dan itu bisa menutup semua trading fee atau management fee yang terjadi karena nilainya sangat kecil sekali, teman-teman. Oke. Baik, itu yang tentang one inch dan one inch up. Dan itulah gambaran sedikit tentang BLVT, tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit walaupun marketnya lagi bearish. Ya, dan kondisi ini akan banyak terjadi teman-teman, dan prediksi banyak teman-teman, analisa banyak teman-teman lain yang trading juga ya, mulai tahun depan 2022 kondisi market akan cenderung mengalami bearish. Kalau kita tidak punya coin down yang kita tradingkan, maka kita akan mengalami floating yang mungkin saja berkepanjangan ya. Dan karena floatingnya panjang dan melewati area ketahanan yang sudah kita bikin, bisa saja teman-teman masuk ke area hold yang dimana teman-teman tidak mendapatkan profit apapun selama pergerakannya di area hold itu. Ya, saya kasih contoh ya dari gambaran ini ya. Baik. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini ada layar putih ya. Yang saya maksud dengan hold adalah begini ya. Kalau teman-teman sudah membeli coin up dan coin down, dan ketahanannya adalah misalkan di minus, ketahanannya adalah minus 40%, dan di sini juga sama ya, minus 40%. Nah, selama pergerakan candlenya ada di area sini, maka kita akan dapatin profit teman-teman. Tapi kalau misalkan candlenya naik ke atas sini, tembus di sini, dan dia bermain di sini ada area yang kita tidak dapatkan profit. Jadi kita tidak profit sama sekali, ya. Atau dia turun terlalu ke bawah, misalkan begini, dan dia mainkan di sini, maka ini adalah area yang kita juga tidak dapatin profit sama sekali, ya. Area profit kita adalah area di sini, area dari sini sampai ke sini. Ini area profit ya, yang batasan yang sudah kita bikin. Jadi kalau bisa teman-teman itu melakukan trading di area ini. Makanya area sideway ini yang kita kejar. Area sideway yang dia itu cenderung naik turunnya di area yang sudah kita tentukan ya. Jadi kalau kita main coin up dan coin down, kita harus bisa memperhatikan part yang bagian ini ya. Dan juga kita harus memperhatikan kalau misalkan kondisi itu tiba-tiba lagi uptrend, maka yang coin down-nya teman-teman bisa melakukan suspend. Kita akan bahas nanti di video tutorial ke-6 tentang bagaimana caranya kita melakukan suspend buying dan melakukan start buying. Kapan harus kita lakukan itu? Nanti di video tutorial yang ke-6 akan kita jelasin semuanya teman-teman ya. Anyway, itu adalah tentang BLVT dan penjelasannya bagaimana caranya kita bisa profit dari market yang sedang mengalami downtrend atau bearish ya. Dan saya rasa sudah terjawab pertanyaannya buat teman-teman yang bertanya, kok bisa sih downtrend bearish bisa mendapatkan profit ya? Bisa karena kita menggunakan Binance Leverage Token, bukan koin utama seperti yang tradingkan teman-teman lain ya. Jadi sampai di sini semuanya, nanti kita akan lanjut di video tutorial ke-6 dan kita akan bahas tentang suspension dan start buying. Sampai jumpa.